rumah panjang itu dia, nah jadi contoh posisi rumah ini. Kalau sekarang muka rumah otomatis ini. Kalau itu muka rumah yang ini sebelah ini. Yang lebar itu, dia pelebaran. Karena itu satu taranak atau Iya. baik. Jadi satu Satu klan. satu rumah itu satu klan di situ. Ada contoh 8 keluarga. Iya. Jadi di rumah panjang kalau cerita orang tua dulu, dia nggak pakai apa, nggak pakai apa, Bilik. dia cuma pakai sampiran kalau masih pelepel. satu keluarga. Sama dengan rumah, rumah Tapi yang menentukan bahwa itu apa bagian-bagian tuh owu itu toh, tuh masing-masing punya owu. Owu. Oh itu apa? Awu. Awu. Jadi awu, Kenapa? sana awu itu dia kan teranak berarti satu keturunan. Sana awu berarti satu Keluarga. dodika, abu dodika pokoknya. Itu keluarga batis tuh. Nah, jadi di rumah itu kemudian kan ada di tampang masa tuh. Nah, biasa di tampang masa situ keluarga-keluarga kecil ini ada awu sendiri-sendiri. Ada dodika sendiri-sendiri. Dan tuh dodika itu menunjuk pada tuh keluarga Bati itu kan. keluarga Iya. kecil. Keluarga kecil, keluarga inti. Begitu. Kalau tuh semua itu bilang extended family. Tapi dan kita keluarga kira kalau tuh besar. rumah panjang itu umum di apa? Di Indonesia kita pernah Indonesia, penelitian begitu di Uma Sumba panjang. juga Uma sama DP di nama. Kalimantan itu. Jadi dulunya kan itu satu Mentawai, taranak itu Uma. satu rumah. Nanti tadi Tonas bilang bagi-bagi itu ruang nanti Iya. itu. Jadi mungkin juga itu tradisi leluhur dulu, hampir di semua peradaban. apa ya suku-suku yang ada khusus di Nusantara ya. Lalu kemudian di sini berkembang yang rumah panggung itu Iya. kan. Timur Timur Ini emang ada rumah berapa Umang. perubahan Rumahan sebenarnya. itu. Pergeseran. Sebelum Wale Bangkok pun ada satu rumah yang tua. DP nama Lawi. Nah itu gimana? Lawi itu dia rumah bentuk bulatan. Bulat justru. Jadi bulat dengan satu tiang tengah. Tiang tengah ini dia bilang ari. Sebenarnya apa cerita Toar Lumimut, salah satu dia berakar dari sini. Yang toar itu berarti tuh tiang tengah itu. Nah, dia satu tiang tengah dia itu. Itu sebenarnya masih boleh dapat lihat terekam di Waruga, beberapa Waruga yang DP pola bukan segi 4, cuma dia segi 8. Waruga. Salah satu Waruga Ton Sewer, Waruga dengan di Waruga Tondano. Tondano tuh di mana itu? Di apa? Itunya ndak di Benteng Moraya. Ya di belakang. Oh tuh so Turun khusus pergi ya, semua Kak. tuh naas. Doso angko pergi di bawah Masih di ada benteng. berapa lagi? Dulu kan sebelum dorang angko itu orang masih boleh market tuh. Aduh tatutu dengan tuh alang-alang tuh. Tanya tuh naas kan orang bikin ritual no. Mar terakhir kurang ada tuh batu apa kok itu naas kemarin. Panimbe. Panimbe. Tuh apa doso angkat di itu no di kompleks nanti orang pergi lihat itu. Kok nyak terawat. Pindah di mana? So di Benteng Moraya. Tanya Tona sebelumnya dia di lokasinya itu cuma rawa. Dan tuh orang pergi Iya, situ agak sulit. Pokoknya siap jota cucu-cucu apa. Kita mau kembali tadi tuh soal Karema. Bagaimana Tonas dia mau bilang apa tadi, penobatan ke atau apa ya? Kenapa cuma ada tertentu Penggenapan ya. Penggenapan Pengetahuan. apa yang membedakan dengan yang lain? Ada yang bukan Karema. Bagaimana Kalau di DP sini, kekhasan? Ada aja bilang ini memang kurang bahasa Melayu, mar pokok. Cuma kalau sekarang kita sudah dengar-dengar, akhir kita dengar di sekitar tahun 90-an. Jadi Tonas 2 waktu baca cerita dengan kita udah bilang begini. DP pokok di Minasa kalau belajar pengetahuan tradisi, kunci Minasa itu suatu Karema. Kenapa? Kunci Minasa Karema. Itu lama kita berproses apa tuh maksud itu. Setelah kita dapat tahu memang pokok dia, karena dia yang pertama. Dia yang pertama diciptakan Sang Halik, dia yang jadi penuntun. Karema kalau mau tarik lebih panjang, sebenarnya ini pengetahuan tentang kosmologi, tentang musim. Jadi contoh di sebelah timur begini tuh. Matahari sepanjang tahun, kalau orang mau perhatikan, sepanjang tahun dia terbit, dia contoh dari sebelah sini patokan. Dia 6 bulan dia ke sana, 6 bulan dia berbalik. Begitu dia terbenam, sama ini sini dapat sekali. Jadi sekarang matahari dia terbenam di sini. Nah, dia lagi berapa bulan dia sudah di pantai sini. Apa hubungan dengan tuh Karema? Karema. Kosmologi itu. Dia hubungan penting sekali. Jadi sebenarnya cerita Toar Lumimut itu yang terekam di Raraniani Karema, Zaniani Karema itu tentang kosmologi.
Jadi Sesania Nikarema ini kalau kita coba baca ulang itu dorang rekam dari salah satu tona asli Kekaskasen. Artinya pengetahuan itu dekat dengan orang sini. Karena awalnya pengetahuan orang dari sini DP awal dari atas saudara gunung. Dekat dengan orang sini kita coba belajar orang sastra tua di sini, sastra mengorai, mirip sekali dengan itu. Nah, jadi cerita Karema, Toar, Lumimut itu sebenarnya penggambaran kosmologi. Ini alam ini. Jadi Toar bukan dalam pengertian ini personal, ini orang. Begitu dengan Karema. Begitu. Jadi untuk dapat hidup di sini, dapat berkembang di sini, dapat bertahan di sini, orang-orang tua dulu berusaha pahami itu alam tanpa orang tinggal. Nah, dari situ kemudian muncul ini kisahnya dia. Kalau Lumimut bilang dihamili oleh angin barat tuh di salah satu versi cerita mitologi Lumimut itu maksudnya angin barat spesifikasi apa sih dalam kosmologi NASA? Barat itu apa dan karena kan kalau dari versi itu pertama kan Karema kesehadap ke timur, utara, selatan, tapi nanti pembuahan itu terjadi ketika diperhadapkan dia menghadap ke barat di salah satu versi yang kita baca. Jadi versi ini kan ada banyak. Jadi versi banyak ini orang mesti lihat dari mana DP asal. Sebenarnya dari banyaknya versi ini, orang lihat DP asal, kenapa orang mesti lihat DP asal dari mana? Karena perkembangan kebudayaan di tahun itu ada yang lebih banyak Kristen, DP budaya lebih takikis, ada yang masih pertahankan DP asli. Nah, kalau kita masih pakai patokan, itu salah satu yang masih kental ini Rarania Nikarema yang versi di Kekaskasen sini, Tona As dulu yang bicara Sesania Nikarema. Nah, itu yang banyak orang tahu sekarang, yang kemudian jadi mitos. Karena sudah bilang tadi angin barat, dia hamil. Nah, cuma DP pokok di situ sebenarnya kalau kita balik ya, kalau mau cari paham ini cerita ini, orang mesti dapat tahu kapan syair ini dinyanyikan, ada apa. Karena itu yang DP pokok semua. Jangan-jangan pengaruh barat, bukan? Oh enggak. Enggak ada. Nah, jadi begini. Ada DP upacara adat DP nama Rumah Rages. Upacara adat ini masih kita bikin sampai sekarang. Rumah Rages itu cuma dengan skala syukur kan. Cuma dengan skala lebih kecil. Jadi kalau dulu tuh sampai upacara adat Rumah Rages ini persembahkan di persembahan itu ada banyak. Nah, pokok telur ayam 9, ayam 9 dengan babi 9 ekor. Nah, jadi upacara adat Rumah Rages atau Rumah Rages ini itu upacara adat kurban persembahan darah. Malahan penggenapan dari itu dulu dipersembahkan ada pengorbanan manusia. Di situ ada pengorbanan manusia. Ya dulu kan untuk mengambil kekuatan tak cuma baca Marina Katopo. Kepala musuh dah itu jadi kekuatan. Itu masih terakhir sampai kapan dorang tradisi itu? Tradisi itu penginjil datang masih ada itu dorang waktu sampai Reformesta kali kampung sini. Deng tradisi itu masih hidup. Masih abad 60-an, abad 60-an, masih orang tahu sampai ini. 60-an. Tradisi mengayo. Jadi waktu panjang kok ada cerita maka mesti balik di tadi. Iya. Jadi Rumah Rages ini, jadi syair ini dorang baca di upacara adat Rumah Rages. Jadi Rumah Rages apa itu? Kurban persembahan darah. Itu tuh Rumah Rages. DP inti paling pokok, Rumah Rages paling lengkap itu di waktu ada pengorbanan manusia. Cuma ada maksud pengorbanan manusia ini. Orang kan mesti masuk ke alam berpikir orang tua dulu. Kalau orang tidak masuk ke alam berpikir, orang bilang ini barbar, ini orang ini. Sama kan di perjanjian lama tuh di kisah-kisah itu luar biasa lagi. Yang semua peradaban memang mengorbankan manusia. Jadi di upacara adat Rumah Rages ada banyak rangkaian upacara, ada banyak ritual-ritual kecil. Di ritual-ritual kecil ini ada yang paling pokok. DP nama itu mengorai. Jadi mengorai itu kidung orang-orang tua yang dorang nyanyikan di situ. Mengurai. Atau kali buku boy taruh mengorai. Atau di sini dia bilang mengorai.
Jadi itu mengorai itu kidung orang-orang tua yang orang nyanyikan itu so hampir trans itu. Jadi di situ dia mulai bercerita mengenai tuh semesta ini dalam wujud manusia. Itu tuh Raranian Karema. Jadi Trans diulang-ulang. itu, Jadi itu so bukan Ya, dia hampir, tetapi masih dia cuma so hampir-hampir hilang kesadaran. Atau kalau boleh mau bilang sebenarnya di titik kesadaran paling penuh sebenarnya karena penyatuan kalau dilihat dari sisi lain itu justru kesadaran paling penuh. paling penuh. Karena itu penyatuan manusia dengan semesta. apa tuh nyanyian itu? Mengurai trans itu ya. Jadi mengorai Trans. ini dia nada ini. Kalau tulang kan di sini nada yang asli sama persis. Cuma tiga nada tuh di sini. Jadi cuma nada satu nada ini yang tak ulang-ulang di beberapa ritual. Iya. Nah, nada ini Misalnya masih- bagaimana DP nada? Nada ini masih terpelihara. Kalau sekarang masih hidup sebenarnya. Kalau orang lihat di kampung-kampung kok ada orang mati. Kong tuh oma-oma bah mana? Menyanyi. Ada kasihan Iya. yang baik. Itu Mana? DP nada itu. Itu nada tua. Menangis setengah menyanyi. Umpama ayap begitu. Itu masih ada sampai sekarang? Di sini enggak semua Orang sehat kampung. masih Apa ada. bisa dibilang? Mak ayap, Iya, kali sini mak ayap. mak ayap tuh cuma nangis dan kung dia bicara. Manangis mau Mar bicara. DP nada itu nada tua. Itu nada yang dia pakai di apa? Di mengorai. Itu nada akan sama di Sama beberapa DP tempat nada sama. semua. Sama nih kalau kita pakai trompe syair perang di sini DP nada sama. Kalau ada beda cuma tak beda sedikit di cengkok. Mar DP inti sama DP nada. Nah, itu di waktu mengorai di waktu itu dong saya menyanyi. Kita tahu karena orang masih bikin di sini cuma skala yang lebih kecil. Otomatis sunya ada. Itu manusia. Jadi apa pengganti korban apa? Jadi Biasanya apa jadinya? Karena kalau butuh darah, jadi apa darah sekarang? ada apa? Kasihnya pakai babi itu dia paling Ini babi besar. ayah apa? Nah, cuma tuh mengorai itu ratapan dang, meratap. Jadi Dia bukan. nyanyi Jadi meratap. mengorai itu. Chanting itu ke apa? Jadi nada Nyanyian. bersama semua. Baik di duka, baik di dorang mau sembayang dengan apa? Mengucap syukur sama. Itu nada, mar itu DP syair. Apakah syair DP yang syair ini sama yang beda. atau beda-beda sesuai apa tuh data Beda. trans itu? Jadi di mengorai ini yang khusus di Rumah Ragis yang kita bilang tadi, dia syair itu tuh yang Raranian Karema. Nah, siapa ini? Dorang adakan tuh upacara adat Rumah Ragis. Jadi upacara adat Rumah Ragis ini diadakan di waktu pertama di kampung ada penyakit bajangke. Kedua, dorang dari satu tempat karena ada penyakit bajangke atau perang, dorang dapat lahan baru, dorang menempati itu. Di waktu dorang tempat itu dia, dorang dapat hasil memuaskan di situ. Di situ orang bikin itu upacara adat Rumah Ragis. Syukur rupa Itu bersyukur syukur begitu. gitu. Nah, kenapa dorang adakan ini upacara adat Rumah Ragis dia? Karena sebagai tanda ucapan syukur. Jadi tanda ucapan syukur ini kalau rupa sekarang begini. Ibarat HP ini dia, supaya ini HP jadi lebih bagus, mesti dia selalu update. Update ini dia mesti install satu-satu. Apa tuh dia mau install satu-satu ini? Pertama, dia baca cerita soal semesta ini. Kedua, dia baca cerita soal DP apa? DP kosmologi, DP musim apa semua. Di mana musim DP kosmologi ini semua Dora ungkapkan dengan cara pesan tersembunyi bahwa itu leluhur. Jadi Lumimuut. Jadi Lumimuut ini simbolisasi daripada tanah ini. Jadi simbolisasi daripada tanah ini kan sama, jadi bilang apa nih main tanah. Di waktu matahari keluar itu pagi-pagi kan mbak ombong. Nah, ombong ini sama dengan suara. Jadi diibaratkan embun pagi ini suar dari tanah atau dari bumi ini. Disitulah Lumimuut muncul. Nah, proses matahari berjalan ini itu proses perjalanan tuh arah dengan Lumimuut. Sehingga di satu waktu dorang baku dapat. Di barat. Atau matahari yang keluar dari timur ini ibarat
bumi melahirkan matahari, ibarat Lumimut melahirkan Toar. Proses dia berjalan keluar matahari dari ini barat. dari timur. Keluar Matahari ini dari berjalan ini tanah toh, dari Ah. Lumi Muut. dia melahirkan toh, kan sama dengan keluar tanah. Dia proses dia pe bajalang ini itu proses dorang pe pengembaraan. Dia baku dapat di barat. Itu di waktu dorang kawin. Jadi Toar Lumimut sebenarnya itu DP awal. Jadi Jadi ketika di- baku dapat di barat, akhirnya di Zanian barat di dia Karema. terbit baku dapat ulang di barat. Ya. Itu struktur barat. Berarti itu kata itu narasi kultural yang kemudian difigurisasikan kok kan? Ya. Dipersonifikasi. Iya, Makanya diobjekkan di sesuatu Iya. objek, Person. atau objek. makanya ini Lumimut DP orang tua DP nama Wengi dengan kewengian DP papa dan Malam, mama. Wengi Malam dengan Riki Malam. Oh, Riki Malam. Nah, itu simbolisasi daripada tu dorang baku Wengi dapat. papa, Matahari wengi papa, peredaran kan? papa wengi. Iya. Kalau apa namanya pagi apa pagi? Malam kan mau wengi. Kalau malam apa? Kalau pagi apa? Ini Wengi, waktu simbolisasi dari itu iya DP. wengi pagi Wengi kan? dan Malam. Malam. Oh, iya. Kewengian berarti Riki Malam. Jadi ini sebenarnya mau cerita kawengian itu, tuh Riki Malam. mau cerita itu tuh proses, DP proses berjalan. Nah, ini yang kemudian di waktu ya apa penulis-penulis dulu rekam ini, dorang cuma terjemahkan manta, maka jadilah mama kawin dengan anak. Padahal sebenarnya ini penggambaran semesta, penggambaran semesta di mana orang pe alam berpikir. Orang kan memandang alamnya dia, memandang sang Halik ini beda kan dengan Kristen coba pandang, dia punya cara pandang. Tunas dia mesti coba mampu pelajari ini. Kalau nyanda dia pelaste ya. Incest. Jika pinawetengan so bawa Alkitab no. Itu nah. Kalau mulai di sana. Dengan jadi itu cerita incest tadi. Incest dianggap orang Begitu. incest. Di syair itu kalau membaca ulang jelas di situ dia baca tentang kosmologi. Karena setelah dia baca cerita itu dia membaca cerita tuh di sebelah timur ada apa, di sebelah barat ada apa, utara ada apa, selatan ada apa. Dia Kita coba tak- baca itu. Kita Zanian tertarik Karema. dengan tuh syair waktu mengorai. Soalnya kita rasa itu penting karena dia menuturkan tuh tadi tuh konsep apa dan ini. Kita pikir kok sama sehingga kita kok bilang kita punya bukukan. Mar ternyata beda kan tiap event tuh yang jata inspirasi atau apa bilang kemari dan terucap ya nggak mesti sama. Bisa Dia nggak direkam kemudian Boleh. bisa dibukukan? Nggak mau Kang Kalau itu tetap sama dia. tetap sama DP syair Sama. kurang lebih. Cuma Bagus kenapa Sama kenapa dibukukan. ada pemaknaan karema itu walian? Walian. Walian itu bagaimana? Imam. Wali Imam. imam. Imam Walian perempuan. DP arti walian DP arti paling dasar itu penuntun. Wali kok tuh sama Walian. nih. Penuntun. Kalau walian tua ya berarti itu penuntun yang Awal. awal. Senior. Sama sini tuh Manado tua. Manado tua itu tuh Manado yang awal sana. Oh iya. Tadi ya, Kalau Manado sekarang balik tadi tuh. Maksud- Ini tadi kan bilang ini sebetulnya narasi kultural tentang kosmologi Minahasa yang dipersonifikasikan. Tadi kita nggak nangkap tuh kalau Mangorai. Lumi Muut itu adalah suar toh dari saat matahari embun wengi ke kewengian. Tutoar yang mana itu dia? matahari. Jadi Kalau matahari limut keluar kan dari bumi. asal kata limut. Suar, ringan. Jadi dalam pengertian tuh suar tanah. Makanya di tradisi dulu ada kok yang pemimpin dulu atau tonaas, pemimpin negeri waktu awal-awal kan dari Turin tanah ada orang migrasi pindah kamari. Itu tonaas dulu tidak disebut memang bilang tonaas, Apa dah? ngeluan, Leluan. ngeluan. Ngeluh. Ngeluan ini dia berarti tuh yang berkeringat. Tanah yang dorang dah dapat tanah baru ini tuh sesudah pindah dari lokasi awal.
tanah yang baru dorang ya tempati ini bukan